Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Anggara. Saya mahasiswa Profesi Nurse angkatan 15 IKES Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait pengkajian saya dengan pasien aspeksia neonatum. Baiklah, di sini saya bacakan skenario kasusnya, yaitu bayi Nyonya U berusia 1 hari. Keluhan utama, ibu mengatakan bayinya lahir tidak bernapas. Pemeriksaan fisik, warna kulit kebiruan, hidung terdapat nafas cuving hidung, terdapat sekret, tidak ada benjolan, mulut kebiruan, tidak ada labioskosis, dada, gerang dada sesuai pola pernapasan. Vital sign-nya di sini didapatkan suhu 36 derajat Celcius, denyut jantung 100 kali per menit, respirasi 28 kali per menit. Baiklah, di sini yang pertama itu format pengajiannya itu identitas bayi Nyonya U. Tepat tanggal lahir Palembang 22 November 2020. Usia bayi baru 1 hari. Pekerjaan ayahnya itu PNS. Berat bayi saat lahir yaitu 3 kg dan panjangnya itu 49 cm. Baiklah, di sini yaitu pemeriksaan fisiknya itu kepalanya itu lunak dan juga mata bersih, bibir normal, telinga yaitu normal, hidung simetris, yaitu, dan di sini sistem respirasinya itu paru-parunya itu suara nafas kiri dan kanan sama. Sistem kardiovaskularnya itu jantung normal. Sistem pencernaannya itu mulut, bibir lembab, sianosis, lidah bersih. Adapun abdomennya itu bentuknya simetris, BAB warna kuning gelap. Frekuensinya itu 5 kali per hari. Sistem reproduksi yaitu genitalianya di sini bayinya itu laki-laki. Di sini yaitu sistem integumen, kulitnya itu warnanya sedikit pucat, terdapat sianosis pada kuku, dan juga di sini derajatnya, suhunya itu 36 derajat Celcius. Adapun terapi yang diberikan yang di sini yaitu yang pertama itu infus RL, cefotaxim, dan pemberian oksigen. Adapun analisa datanya itu yang pertama itu DS-nya itu ibu mengatakan bayi laki-lakinya berumur 1 hari, dan ibu mengatakan bayinya saat lahir tidak bernapas. Adapun DO-nya itu di sini yaitu kulit tampak biru disertai dengan penumpukan lendir dan nafas cuping hidung. Dan di sini masalah perawatnya itu ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Adapun etiologinya itu persalinan yang sedikit lama, hipoksia, paru-paru terisi cairan, bayi kekurangan O2 dan kadar CO2 meningkat, dan didapatkan ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Yang kedua yaitu di sini analisa datanya itu Nyonya U, ibu mengatakan bayi laki-lakinya itu berumur 1 hari, dan ibu mengatakan bayinya saat lahir tidak bernapas. Dan DO-nya itu didapat kulit tampak pucat dan sianosis, mulut kebiruan. Adapun di sini gangguan masalah perawatannya itu gangguan pertukaran gas, dan etiologinya itu persalinan sedikit lama, hipoksia, paru-paru terisi cairan, gangguan metabolis, gangguan ventilasi, napas cuping hidung, dan gangguan pertukaran gas. Yang baiklah, di sini yang ketiga yaitu masalah perawatannya itu hipotermia. Adapun etiologinya itu persalinan yang lama, hipoksia organ, bayi kekurangan O2 dan kadar CO2 meningkat, dan terdapatlah sianosis, akral dingin, dan hipotermia. Adapun di sini intervensi keperawatannya yang diberikan yaitu diagnosa ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan sekresi yang bertahan di dinding dada mukus yang berlebih. Adapun label NOC-nya itu di sini yaitu status pernafasan atau kepatenan jalan napas.
Adapun NIC-nya itu di sini aktivitasnya itu label manajemen jalan nafas. Yang pertama itu tentukan kebutuhan oral. Yang kedua itu pertahanan kepatenan jalan nafas dengan melakukan penghisapan lendir. Yang ketiga yaitu auskultasi suara napas sebelum dan sesudah suction. Yang keempat itu bersihkan daerah bagian trakea setelah suction selesai dilakukan. Dan yang selanjutnya itu monitor status oksigen pasien. Adapun yang kedua itu diagnosanya yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Adapun NOC-nya itu di sini labelnya status pernapasan dan pertukaran gas. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan pertukaran gas menjadi teratasi dan menjadi lancar dengan indikator yaitu tekanan parsial oksigen di daerah arteri awal 3 yaitu tujuan dapat menjadi 5. Yang kedua itu tekanan parsial awal 3 tujuan itu 5. Sianosisnya begitu juga awal 3 dan tujuannya 5. Adapun label NIC-nya di sini yaitu monitor pernapasan, yaitu kaji bunyi paru, frekuensi nafas, kedalaman nafas, dan yang kedua itu auskultasi bunyi nafas. Ketiga, monitor adanya suara napas, dan yang keempat monitor hasil analisa gas darah. Adapun diagnosa ketiganya itu di sini hipotermia berhubungan dengan proses persalinan yang sedikit lama. Adapun label NOC-nya itu termoregulasi bayi baru lahir. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan suhu kembali normal dengan indikator suhu tidak stabil awal 3 tujuan 5, hipotermia awal 3 tujuan 5, perubahan warna kulit awal 3 tujuan 5, napas tidak teratur awal 3 tujuan 5, dan keseimbangan asam basa. Adapun label NIC-nya yaitu di sini terapi oksigen. Yang pertama itu bersihkan mulut, hidung dan sekresi, yaitu yang kedua pertahankan kepatenan jalan napas. Yang ketiga siapkan peralatan oksigen dan berikan seperti yang diperintahkan. Yang keempat monitor aliran oksigen. Yang kelima monitor peralatan oksigen. Adapun di sini implementasinya itu untuk ketidakefektifan bersihan jalan napas yaitu menentukan kebutuhan oral atau suction, dan diharapkan respon yaitu ibu bayi bersedia bayinya dipasang suction. Adapun yang kedua itu gangguan pertukaran gas. Di sini implementasinya itu mengkaji bunyi paru, frekuensi, mengauskultasi bunyi napas, dan memonitor adanya suara napas. Yaitu di sini adapun responnya itu nadinya sebelum dilakukan yaitu 100 kali per menit, dan setelah dilakukan yaitu dapat 61 kali per menit, dan juga terdengar suara napas tambahan tampak masih sesak. Yang ketiga yaitu implementasinya yaitu membersihkan mulut, hidung dan sekresi, mempertahankan kepatenan jalan napas. Adapun responnya itu ibu si bayi bersedia bayinya dilakukan oral hygiene, dan ibu bersedia bayinya dipasang oksigen, dan didapatkan bahwa suhunya di sini yaitu 36 derajat Celcius. Adapun evaluasinya itu di sini didapatkan ibunya mengatakan bayinya sudah bisa bernapas dan napas sudah normal. Dan yang kedua itu di sini juga ibunya mengatakan bayinya sedikit masih sesak, warna kulit tidak pucat dan tidak sianosis lagi. Baiklah, dan di sini juga mengatakan bayinya sudah bisa bernafas dengan normal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai laporan kasus aspeksia neonatrum selasa anak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.